selamat malam. Malam lah, bentar masang headset dulu. Ya, nggak usah di handset. Udah lah, udah. Udah. Oke. Gimana kata Dian tadi? Oh, tadi tuh sempat saya tuh gimana ya, langsung shock banget gitu loh, Mbak. Ceritanya kan hari apa ya? Kemarin lusa apa gimana itu tiba-tiba chat saya, dia udah bilang, "Lose, saya minta pulang," katanya gitu. Saya mau putus kontrak. Lah, posisi Lose kalau nggak di kantor terus di SMS kayak gitu kan saya nggak tahu, nggak bisa lihat data dia di sini udah berapa lama, kontraknya udah berapa lama, berapa tahun kan saya nggak tahu. Harus kalau di kantor saya langsung lihat data, lihat komputer gitu kan bisa lihat. Data dia. Kapan ini? Tuh, terus aku gini, ada masalah apa? Gue bilang gitu kan. Terus dia cerita katanya begini-gini gitu, masalah amalah. Dia nggak ngomong dulu kalau masalah keluarga. Jadi intinya dia itu ada masalah dengan ama gitu loh. Terus habis itu kemarin hari Minggu itu, kemarin kan Minggu kan. Nah, Lose kan libur, lagi di luar pas itu kan. Nah, si majikan itu tiba-tiba nelpon chat saya, line saya gitu. Katanya malam ya, Cek? Malam ya, Lose? Enggak, pagi banget loh. Dia kirim fotonya Akong sama dia sama anak itu. Kirim foto Akong sama anak itu lagi nyapu, dikirim ke Lose gitu loh. Habis itu kamu kalau teleponnya ganggu boleh ke dalam, nggak apa-apa. Habis itu dia saya ngomong sama majikan. Biasanya kan majikan berapa lama sekali laporan ke saya kalau dia baik-baik aja gitu loh. Intinya dia rukun sama si anak itu, rukun sama orang tuanya majikan, Akong amanya gitu. Jadi majikan tuh seneng gitu loh. Terus habis itu saya bales si SMS-nya majikan itu, 8 shishio aku gitu, ni jauku de ana hen hao aku gitu. Terus majikan selisih berapa jam gitu kirim chat lagi dia. Jadi chatnya Ana sama majikan itu, line-nya itu di screenshot dikasih ke saya. Majikan kan nggak paham. Sebenarnya tahu lah, di translate kan tahu majikan. Orang komunikasinya komunikasinya memang pakai bahasa Indonesia terus di translate. Tapi majikan itu screenshotan itu dikirim ke saya tuh maksudnya untuk memberitahu saya dan pingin penjelasan dari saya apakah isi chat itu yang benar sebenarnya tuh gimana gitu loh. Mungkin kalau di translate bahasa itu kan kadang kurang pas toh. Terus ya, kadang kurang pas. Terus akhirnya saya nggak langsung bales si majikan karena saya posisi di luar lagi libur. Tapi saya tahu gitu. Pikir saya hari Minggu, terus besok aja Senin saya urus gitu. Tapi ya malamnya saya dikasih tahu sama agent kalau dia mau majikan screenshot juga ke majikan gitu, ke agent. Terus saya nanggepi juga kan, akhirnya saya nanggepi, aku bilang, "Bos, besok aja jam kerja saya telepon," saya bilang gitu. Terus tadi pagi saya masih tidur loh, di telepon sama majikan nggak keangkat, saya kan masih tidur. Sama tadi pagi saya kan kalau pagi kan sibuk ngurusin kakek, dia tuh majikan udah telepon saya berkali-kali. Jadi majikan juga tahu nomor kamu? Udah lama, malah saya dimasukkan grup keluarga sana loh. Gitu. Soalnya kalau ada masalah Dian, kalau ada masalah tentang Dian, si majikan pasti minta tolong saya untuk menjelaskan ke Dian. Soalnya Dian kan bahasa belum seberapa bisa. Mbak, ini Lause rekam loh, pakai saya rekam loh. Jadi saya rekam. Nanti saya bikin YouTube. Jadi biar mungkin kalau teman-teman ada masalah sama kayak gini, gimana sih penyelesaiannya gitu loh. Jadi saya kan kasih, ini kan kita sharing-sharing aja. Urusannya udah selesai kok sama dia ya. Kita panggil nama dia Ana aja biar nanti nggak terlalu tersinggung ya kan, dia kan nggak tahu. Habis ya kita lanjut. Majikan nyari saya masih tidur. Terus jam 8 agentnya chat saya lagi, katanya tolong hari ini kamu pastiin, kan ini jam kerja hari Senin, pastiin lagi ke anaknya
sebenarnya dia tuh ngomong apa, rencananya mau apa gitu. Terus aku bilang, ya ntar agak siangan, aku bilang gitu. Jam 9 nanti di kantor saya telepon dia dulu, baru saya kasih jawaban ke majikan. Nah, aku udah telepon di kantor, sebenarnya kenapa Toneng, aku bilang gitu. Dia langsung nangis, nggak bisa ditanya loh. Dia jadi awal telepon sampai sekarang ini, dia itu nggak sampai pokoknya dari awal telepon sampai tutup telepon itu nggak berhenti nangisnya. Saya bingung, kamu kalau nangis kayak gini juga ditegur orang di terapi tadi juga udah nggak bisa jawab, dia cuma nangis loh. Iya kan di terapi saya telepon itu di terapi. Iya. Jadi posisi saya di terapi, dia di terapi itu saya telepon dari kantor gitu loh. Lah dia nangis, aku bilang, "Kamu kan lagi di terapian, kenapa kamu nangis kayak gitu?" Saya bilang gitu. Terus aku tanya gini, "Saya kalau kamu memang sekarang ini udah nggak bisa nahan emosi kamu, atau kamu udah nggak lagi nggak mood, kamu nggak mau dengerin omongan saya, apakah Lose sekarang harus ke situ nyari kamu?" "Enggak Lose, aku harus nyiapin makan siang, beresin sayur apa." "Oke, saya nggak harus sekarang lari lah," saya bilang gitu. Kan saya harus izin dulu sama kantor, saya ngatur jadwal, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya jam berapa gitu, saya telepon majikan, "Bos, ini nggak bisa loh dia dengerin telepon saya," saya bilang gitu. "Saya harus bertindak ke sana." Loh terus saya nggak ada, gimana? "Nggak apa-apa bos, ini kan urusannya sama anaknya, biar saya aja yang urus, bos nggak usah pulang," saya bilang gitu. Terus akhirnya majikan kan bilang, ya udah, dia mohon sama saya, udah gimana caranya Lose atur aja ke sana gitulah. Saya buru-buru kan tadi naik taksi, saya naik J-in turun Panjau. Sebelumnya saya komunikasi dulu sama temen dia yang satunya, tapi lupa namanya siapa, ada nomornya saya. Dia nggak tahu siapa. Terus si Ana juga panggilnya dia. Terus akhirnya dia gini, tahu semua tentang ini Ana itu sampean. Terus ya, akhirnya iya mbak itu mengarahkan saya untuk ngubungi sampean. Dan saya nggak tahu. Akhirnya saya sampean tahu nggak mbak? Saya nyampe rumah dia itu kan saya bingung. Maksudnya gini, dari Panjau itu mana yang J-in yang paling deket mana? Saya bilang gitu. Ternyata dari Panjau juga deket kok. Terus Panjau juga bisa. Akhirnya saya turun Panjau, naik taksi, saya kan sendiri, diantar sampai depan rumah. Saya ketuk pintu tuh akong yang ada. Terus si dianya itu di kamar mandi bantuin si Ama mau mandi. Dia bawa panci loh mbak. Saya masuk itu dia bawa panci air panas gitu loh. Tapi udah dituang sih, tapi tinggal separuh gitu. Dibawa tuh sambil ngeliatin saya tuh bengong. Dia kayak nggak kenal saya. Terus aku buka masker saya. "Ini Lose loh, Lose Misher loh," aku bilang gitu. "Hah? Lose kenapa kok kesini? Aduh, mati aku udah bilang gini. Anakku jangan-jangan depresi," aku bilang gitu. Aduh, aku udah pengen nangis itu. Terus akhirnya dia, "Kamu lagi ngapain, Say? Kok bawa panci keluar?" Saya bilang gitu, "Mau mandiin Ama." "Oke, kamu selesaiin dulu. Lose tunggu di sini ya, di ruang tamu," gitu. Akhirnya saya nunggu sampai selesai. Udah, habis itu dia deket saya, udah selesai ya. Udah ngurus Ama selesai, Amanya dudukin di ruang tamu, terus ngobrol sama saya. Ya udah, dari situ dia cerita. Terus saya langsung nebak. Dia ceritanya kan masalah dituduh Ama nyuri duit. Nah, Ama itu dikasih saudaranya 300 NT, lupa naruhnya di mana. Akhirnya di jaketnya udah ketemu 300 NT. Cuman karena dia sakit hati karena Ama maki-maki dia tuh, dia kan nggak bisa bahasa gitu loh intinya. Habis itu saya langsung nebak, kok segitunya kamu sakit hati sampai nggak bicara komunikasi sama Ama. Saya udah tebak kamu pasti ada masalah dengan keluarga kamu. Langsung dia nangis lagi. Aduh, kalau ada ketemu sama anak udah nangis, saya itu juga ikut nangis. Tapi saya bertahan supaya saya nggak nangis. Saya bilang gitu. Tapi aku bertahan, saya. Tadi aku juga nangis, padahal saya udah nggak mampu dengerin keluhan cerita dia itu. Ya sekarang gimana, intinya ya, ini anak nggak mampu, dia mikir sendiri, terus keluarganya juga begitu tega. Suaminya ngambil anaknya tanpa kabar. Dia anaknya itu dia tuh baik banget loh, penurut banget. Terus dia orangnya patuh banget loh, jangankan itu uang ya, nggak mungkin dia ngambil uang. Sampah aja yang udah dibuang, bukan sampah kayak baju lah, baju majikan. Majikan udah nggak mau, itu dibuang aja.
meskipun kelihatan masih baru-baru dia pengen ngambil, dia nggak berani Lao Tse. Soalnya udah ada omongan dari majikan suruh buang. Jadi dia tetap harus buang gitu. Jangankan itu uang nenek. Jadi memang kemarin itu waktu dia yang dituduh mencuri uang, dia shock banget. Dia merasa gini loh Mbak, dia merasa gini loh, saya di sini kerja cari duit, jangankan kok duit 300 NT sih, saya itu loh duit saya itu banyak kayak gitu utuh, saya nggak pernah jajan gini-gini kok saya dituduh gitu, uang saya masih utuh, terima gaji gitu. Karena anaknya nggak pernah libur loh ini. Tahu, ada trauma juga sih emang. Terus ada trauma, terus si majikan juga gara-gara masalah kemarin memang nggak boleh libur, nggak boleh berteman sama siapapun kecuali dengan saya. Kamu hanya boleh berteman hanya dengan Umi. Nama saya kan Umi loh. Karena terpengaruh Mbak, karena bertemannya dia itu kapan yang tahun yang lalu itu dia salah berteman, salah pergaulan, jadi dia terjerumus gitu loh. Iya, baru di Taiwan, dia pertama kali libur dengan saya loh, saya yang ngizinin ke majikan. Majikan oke, majikan tahu saya gitu. Oke, baik-baik saja loh. Terus libur kedua masih dengan saya. Libur ketiga dia dengan teman lain sudah nggak dengan saya, terus ada masalah itu loh. Oke, yang itu nggak usah dibahas ya. Yang itu kan udah selesai, nggak usah dibahas. Sekarang permasalahannya ini ya, saya sebenarnya pengen bantu dia, tapi saya nggak boleh juga sih terlalu mengurusi keluarga privasi kan. Cuman saya menyarankan aja, karena gini loh, tadi anaknya saya kasih masukan itu sebenarnya masukan dari saya sama dari sampan itu sama. Saya rasa sama masukannya dari kayak saya juga. Cuman saya nggak tahu dia tadi benar-benar fokus dengerin dari omongan saya apa enggak. Tapi saya sekarang ngubungi sampean ini, saya minta tolong sama Mbak Umi supaya bantu saya juga, bantu dia, bantu majikan. Tolong karena sampean udah dipercaya sama dia, sampean udah dipercaya sama majikan dia. Saya minta tolong sampean bantu, tolong dipantau ya. Kalau ada apa-apa kamu segera kasih tahu saya. Sampai saya tadi ke majikan bilang gini Lao Tse, Laoban, 我可以以后我可以带那个安娜出去玩吗？就一下而已，一个小时可以吗？ Sampai saya bilang gitu. Terus Laoban,可以ya. Sampai Laoban bilang gitu. Terus lalu dia bilang dia bilang gitu kan. Terus aku bilang, ya nunggu nenek ada yang jaga. Besok boleh, lusa boleh. Soalnya sekarang hati dia kan lagi nggak bagus. Aku cuma ingin menghibur dia butuh refreshing meskipun cuma sebentar. Aku aja jalan-jalan aja keluar. Mbak, saya mau nanya. Saya mau nanya nih, apakah dia mungkin ada kayak semacam gimana ya? Nggak terkontrol terus nanti bisa nggak lari? Kan aku tadi udah menyarankan kamu sholat, say. Terus kalau nggak bisa sholat tolong berdoa, saya bilang gitu, supaya Allah mencari, maksudnya ada kasih petunjuk lah. Kamu nggak terlalu sepaneng, kamu tenang. Terus gini loh Mbak, apakah perlu bawa dia itu kayak semacam dibawa ke mana ya? Kayak model kayak di ruqyah gitu loh Mbak. Terapi kejiwaan. Ada. Nanti saya tanya dulu ke teman ya, kan Lose ada Mas. Saya pingin gitu loh. Ada gini loh, saya ada Mas TKL yang dulu murid saya juga di PJP, itu kenal banget sama saya. Dia juga di masjid kegiatannya, nanti saya minta bantuan dia. Jadi sampai ngubungi dia ya, nanti saya juga ngubungi gitu loh ya. Oke, soalnya saya ada sesuatu yang nggak bisa saya omongin, takutnya dia tahu kalau saya ngebuka ini. Ya nggak usah, itu privasi aja. Ini kan saya sekarang lagi bikin konten YouTube. Jadi kalau saya juga nggak mau ini masalah hubungan sama orang yang bisa meruqyah, itu saya lega banget. Ya, saya udah merasa kok dia nggak bisa. Saya ingin menolong dia di situ. Mbak Umi, saya gini, kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya melihat aura wajah dia itu udah nggak seperti dia. Aku merinding sekarang loh Mbak. Betul. Aku pengen nangis sebenarnya. Dan saya ada kuncinya. Satu, ada
Ya udah, makanya ini yang ini sekarang kita nggak usah bahas, saya nggak enak nanti teman-teman kira saya gimana ya. Ini kita ngebahas kamu nanti setelah saya bikin konten ini, besok saya hubungi sampean, tapi saya nanti tanya dulu ke mas murid saya dulu lah, maksudnya ya. Oke. Biar saya diarahkan juga, maksudnya nanti harus ngubungi siapa, apakah dia bisa bantu, nanti ketemuan di mana kayak gitu ya. Nanti saya kalau misalnya saya nggak bisa dampingi, Mbak Umi kalau Lawson nggak bisa dampingi, saya minta sampean aja yang nganter, nanti pokoknya ketemuan sama yang kenalan Lawson itu loh ya. Dia gini, dia kan di masjid. Jangan sampai dianya tahu. Soalnya kalau dia tahu pasti nggak mau loh. Ya iya, makanya kamu bawa dia gitu loh. Ya. Saya minta tolong ya Mbak ya, dibantu ya. Siap loh. Ya udah. Saya sudah nganggep dia adik saya sendiri. Iya, saya tahu. Orang dia keluarganya nggak ada yang peduli ke dia loh, sebenarnya. Makanya aku tuh nggak tega. Saya kenal dia udah lama loh, 3 tahun loh, dia anak PJP. Jadi saya nggak mau terjadi hal-hal yang sampai terlambat. Tiap hari di sini. Ya, dia baik banget loh. Saya juga nggak mau dia jatuh ke orang yang salah. Ya betul. Saya juga nggak mau juga ini terlalu saya publikasikan. Jadi makanya saya kan ini kalau nemuin kayak gini saya benar-benar udah aneh. Nggak seperti anak-anak yang pernah saya. Lausnya juga merasakan kan, apalagi iya, udah Lausnya tadi udah ngelihat kok. Udah beda dia. Saya tahu kuncinya. Pas lagi saya datang aja dia udah ngelihat saya itu seakan-akan dia udah lupa. Merinding kayak Laus. Aku juga merinding, pengen nangis. Auranya udah nggak ada kan? Tuh auranya udah nggak ada kan? Dia udah agak gimana, tapi saya udah ngomong kok sama agennya. Saya udah ngomong sama agennya, tak suruh ngomong ke majikan karena saya tadi belum sempat jawab ke majikan. Tapi tadi ada perwakilan dari majikan. Ada tadi. Iya, kalau masalah ke majikan nanti misalkan itu sudah bisa terhubungi, saya yang ngomong ke majikan juga Oke. Majikan dia saya loh. Ya udah, makasih ya Mbak Umi ya atas bantuannya ya. Saya minta tolong sampan saya minta tolong sampan ya yang ikhlas bantu terus ya, pokoknya supaya dia sembuh seperti dia kembali gitu ya. Iya. Oke, makasih dah gitu aja. Besok saya hubungi sampean soalnya udah malam. Oke, siap. Saya tunggu loh. Yo, bye-bye. Waan, xie. Bye-bye. Oke, teman-teman, itu tadi saya lagi ngobrol sharing sama temennya anak saya ya. Jadi tadi tuh saya pelayanan, kebetulan memang gimana ya, kalau di sini kadang kurang, pikirannya cuman kerja terus urusan pribadi sama keluarga itu terlalu sepaneng mikirnya, nggak ada teman curhat apa ya, larinya ke situ. Jadi Mbak ini tadi saya pas ke sana, jadi saya tanpa mengatur jadwal apapun, saya langsung terjun ke sana, saya langsung pelayanan gerak cepat karena saya udah merasakan nggak enak. Lewat telepon aja dia udah nggak bisa terima omongan saya, jadi saya langsung datang tadi ke Panjau. Mudah-mudahan Mbak ini segera tertolong ya. Ada temennya yang masih mau bantu, yang perhatian sama dia, karena kita sebenarnya juga mau bantu, cuman ada temen yang lebih akrabnya, majikan juga udah percaya, ini tetangga sebelahnya. Mudah-mudahan Mbaknya cepat sembuh lah ya. Jadi kalau teman-teman ada masalah keluarga apa, itu seharusnya cerita ke temennya yang pas. Terus saya berharap masalah keuangan ya, kalaupun mau dikirim ke keluarganya harus lihat dulu, nggak semuanya harus dikirim ya, karena namanya keluarga, namanya uang kadang-kadang nggak bisa mengontrol kayak gitu, nggak bisa dipercaya. Ya udah, di keluarga kalut, di sininya juga kalut, akhirnya kalau nggak kuat ya larinya kemana, jadi depresi. Tapi sebenarnya belum, ini masih mau gejala-gejalanya ada kayak gitu. Jadi dilihat dari raut wajahnya udah kosong kayak gitu, tatapannya udah kosong. Jadi saya tadi langsung ngubungi Mbaknya ini minta bantuan. Mudah-mudahan segera ketemu obatnya, segera sembuh, kerja kembali. Oke, terima kasih teman-teman yang udah selalu setia melihat konten saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Bye-bye.